Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia buta, tanpa iman manusia sengsara, tanpa ukhuwah manusia tersiksa, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran pendidikan al-Islam untuk bab ketiga, yaitu tentang akhlak, pada subpokok bahasan tentang menuntut ilmu, kemudian berpikir positif dan berwawasan luas. Marilah kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada subpokok bahasan yang pertama, yaitu tentang senang menuntut ilmu. Ya. Senang menuntut ilmu artinya sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Orang yang senang menuntut ilmu maka tidak ada rasa terpaksa dalam belajarnya. Jadi senang menuntut ilmu itu adalah ia selalu merasa kekurangan, dia rakus terhadap ilmu. Rakus terhadap ilmu ini malah sangat dianjurkan, ya. Bukan rakus terhadap makanan, ya, tapi rakus terhadap ilmu. Rasa ingin tahunya tinggi, pengen bisa ini, pengen bisa itu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalil kewajiban mencari ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan melalui hadis riwayat Ibnu Majah, kita baca bersama-sama dan anak-anak harus hafal ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sangat pendek sekali dalilnya, insyaallah sebentar saja sudah hafal nanti ya. Saya ulangi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi tanpa kecuali semua orang muslim baik laki-laki maupun perempuan itu hukumnya wajib dalam menuntut ilmu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah saja. Anak-anak bisa misalnya pergi ke sebuah tempat tadabbur alam, ya, di sana kita belajar tentang alam dan lain sebagainya. Ke masjid ada majelis taklim, majelis ilmu dan lain sebagainya. Itulah salah satu dalil tentang bagaimana Rasulullah SAW sangat menekankan kepada pentingnya dalam kita menuntut ilmu. Kemudian adab-adab dalam menuntut ilmu, ya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas. Belajar di rumah, nah, dalam rangka menuntut ilmu, walaupun pada masa sekarang adalah masa pandemi, tapi anak-anak harus ikhlas. Ada tugas dari Pak Guru, tugas dari Bu Guru yang begitu banyak, ya. Kita harus sikapi dengan rasa senang, ya. Usahakan, diupayakan, paksa untuk ikhlas, ya. Harus ikhlas. Karena melalui ikhlas inilah ridho Allah Subhanahu wa taala akan hadir di situ dan kemudian kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian adab dalam menuntut ilmu yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, anak-anak harus bersungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Begitu ya. Ada tugas segera kerjakan, sungguh-sungguh dan optimis bahwa saya pasti bisa. Ya, ini yang sangat dianjurkan. Kemudian adab yang ketiga,
memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh guru. Nah, meskipun sekarang BDR ya, belajar dari rumah, anak-anak harus tetap memperhatikan apa yang disampaikan bu guru, pak guru melalui mungkin video pembelajaran, mungkin di video call dan lain sebagainya ya. Meskipun sekarang kita belum tatap muka, namun kita tetap optimis bahwasanya dengan menuntut ilmu, ikhlas, bersungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang disampaikan Pak Guru, Bu Guru melalui online ya, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat daripada ilmu itu. Kemudian mengikat ilmu itu dengan tulisan. Nah, salah satu cara agar ilmu itu menancap dalam hati, dalam pikiran kita harus mencatatnya. Maka sebelum belajar, apa yang harus kita siapkan? Alat-alatnya, buku tulis, kemudian pensil, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, adab dalam menuntut ilmu adalah sabar. Ya, tidak boleh kita tergesa-gesa, nggak boleh kita emosi, kita harus sabar menahan diri. Ya, misalnya kalau kita ngerjakan sesuatu kok belum bisa, ya, jangan lantas marah-marah, tanya sama bapak ibunya, Bu, bagaimana ini Bu? Nggak boleh, kita harus sabar, mempelajari sesuatu ilmu itu dengan sabar. Kemudian yang terakhir, adab dalam menuntut ilmu adalah rajin berdoa kepada Allah, mohon ilmu yang bermanfaat. Jadi selain kita berusaha, kemudian sabar, kita tetap harus rajin berdoa. Maka sebelum belajar dan sesudah belajar, kita biasakan, kita upayakan ada doanya itu ya. Doa sebelum belajar misalnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Raditu billahi rabba, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabi dan rasulku. Ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah berilah aku tambahan ilmu, warzuqni fahma, ya, dan kepahaman, ya. Itulah salah satu doa yang sering kita ucapkan, sering kita lantunkan ketika di sekolah ya. Di rumah juga begitu, insya Allah anak-anak sebelum belajar kita usahakan membaca doanya, ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat orang yang senang menuntut ilmu antara lain yang pertama adalah ditinggikan derajatnya, ya. Sesuai ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Kemudian yang kedua, dimudahkan jalan menuju ke surga. Nah, ini juga ada dalilnya. Dalil yang sangat populer yang mungkin anak-anak sudah hafal semuanya ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang terakhir, manfaat orang yang senang menuntut ilmu, yaitu agar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Kalau tidak berarti apa? Dosa. Ya. Caranya bagaimana agar kita terus mendapatkan ilmu? Minimal kita membaca buku sendiri di rumah ya. Di masa pandemi ini kita harus aktif ya, membaca buku, kemudian kita pelajari lagi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru melalui video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk sub pokok berikutnya,
Yang kedua adalah berpikir positif. Apa itu artinya berpikir positif? Berpikir positif itu sama juga dengan husnudzon, ya. Husnudzon itu berasal dari kata husnu, hasanah yahsunu, hasanun, ya. Artinya baik. Dzon artinya prasangka. Jadi husnudzon itu artinya prasangka yang baik. Nah, secara istilah husnudzon yaitu sikap mental seseorang yang melihat suatu kejadian secara positif. Anak-anakku yang selalu semangat, ya, yang hebat, mudah-mudahan di setiap apa yang terjadi, ya, kita selalu berpikir positif. Demikian pula tentang adanya virus corona ini, kita harus berpikir positif. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi yang mungkin menyesatkan bagi kita, ya. Misalnya salah satu contoh, orang yang terserang COVID, nah itu karena azab Allah. Nah, tidak langsung menghukumi seperti itu, ya. Ini semua adalah kejadian yang terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Maka dari itu, mulai sekarang dan insya Allah seterusnya, pikiran kita yang ada di otak kita harus selalu berhusnudzon. Husnudzon lawan kata dari su'udzon. Su'udzon itu prasangka buruk. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian dalil tentang prasangka kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Ini ada lanjutannya, ya, sebetulnya, ya. Tapi hanya dipotong sepenggal saja karena fokus pokok bahasan kita adalah tentang ini, tentang prasangka. Kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, disitulah letaknya. Ketika ada prasangka sedikit saja yang tidak baik, sudah berdosa. Dan kita lanjutkan hikmah dari berpikir positif. Yang pertama, menjadikan hidup tenang dan damai. Nah, apabila pikiran kita selalu positif, insya Allah hidup kita menjadi aman, damai, tentram, ya. Kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji Allah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila di antara kalian mau bersyukur padaku Allah, maka akan aku tambah, kata Allah, nikmat itu yang ada padamu. Tetapi apabila kalian semuanya kufur atau mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari berpikir positif adalah semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita, ya. Salah satunya semakin hari, tiap hari, ganti hari, tiap menit, tiap detik, dan lain sebagainya. Insya Allah rasa cinta kepada Allah semakin bertambah. Kemudian yang keempat, semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, berbuat baik, ya, semakin semangat, ya, tidak malas-malasan dalam berbuat baik. Kemudian selanjutnya, sikap sabar dan tawakal akan semakin kuat. Nah, ini adalah salah satu hikmah dari berpikir positif. Tawakal itu artinya, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Demikianlah Allah telah perintahkan bahwasanya sabar dan tawakal adalah menjadi salah satu kunci kesuksesan seseorang, ya. Kemudian hikmah dari berpikir positif berikutnya, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Jadi dia optimis, ya. Tidak mudah putus asa itu maksudnya dia selalu optimis bahwa segala hal yang dilakukan adalah pasti akan sukses, pasti berhasil. Kemudian yang terakhir, bisa mengambil hikmah di setiap kejadian. Jadi apapun kejadiannya yang tidak enak menurut kita, kita akan ambil sikap bahwasanya itu adalah pelajaran bagi kita dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah terangkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang kita alami. Nah, kemudian yang ketiga, pokok bahasan kita adalah berwawasan luas. Berwawasan luas artinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Orang yang berwawasan luas akan mampu bergaul secara baik dengan banyak kalangan dan akan semakin mengarahkan pada kesuksesan. Nah, disinilah letak kuncinya. Ketika kita itu wawasan kita luas, banyak pengetahuan, dimanapun kita berada, di lingkungan apapun, kita bisa menyesuaikan diri, ya. Bagaimana caranya agar wawasan kita luas? Salah satunya adalah tadi yang pertama, rajin menuntut ilmu, rajin membaca dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Tentu tidak sama orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang rajin menuntut ilmu dan berpikir positif, tentu saja kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, disinilah letak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah pada pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah dari orang yang memiliki wawasan luas. Yang pertama adalah mampu memecahkan masalah dengan solusi terbaik. Ketika kita punya wawasan luas, insya Allah jalan apa saja yang kita tempuh itulah menjadi salah satu solusi yang terbaik menurut kita. Dan harapannya itu semua mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menurut Allah baik dan menurut kita juga terbaik. Yang kedua, bisa membantu orang lain dengan pengetahuan. Nah, ketika ada saudara kita, ada tetangga kita atau teman kita yang punya masalah, nah, tentu kita sebagai orang yang berwawasan luas, punya ilmu yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita bantu orang itu tanpa kita dimintai bantuan pun. Ketika kita ada punya solusi yang terbaik, maka hati kita akan terpanggil untuk menolongnya. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwasanya kita itu orang yang berilmu, pasti orang lain akan minta bantuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Insya Allah dengan izin Allah, dengan rasa ikhlas, Allah Subhanahu wa taala ridho, dan disitulah letak manfaat daripada ilmu kita. Nah, manfaat yang kemudian menjadi amal jariyah. Yang ketiga, hikmah dari orang yang memiliki wawasan luas, yaitu tidak minder saat bergaul. Minder itu apa?
Minder itu merasa rendah diri, ya, merasa tidak mampu. Wah, saya nggak bisa Pak, saya malu Pak. Itu minder, ya. Jadi kurang optimis. Lawannya adalah optimis. Kita harus optimis, kita harus percaya diri. Minder itu tidak percaya diri, lawannya adalah percaya diri. Nah, kalau kita wawasan luas, pasti muncul rasa percaya diri itu. Nah, kemudian yang keempat, bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, ini seperti penjelasan yang awal tadi. Apapun hal yang terjadi dalam hidup ini, dalam diri kita, dalam keluarga kita, itu kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, dan tentu saja berpikir positif bahwasanya itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu kejadian sedikit pun yang itu jelek. Itu pasti ada hikmah, ada ilmu yang bisa diambil agar kita bisa belajar mensikapi dalam setiap kejadian. Kemudian yang terakhir, mudah mendapatkan kesuksesan, ya. Ketika kita wawasannya luas, fa insyaallah kesuksesan akan datang baik di dunia maupun di akhirat, ya. Sebagaimana doa yang selalu tiap hari kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan, ya, kebaikan kesuksesan di dunia maupun kebaikan di akhirat, ya. Demikianlah tadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang bab ketiga, yaitu akhlak. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran di setiap kejadian. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.